apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Mary Pascalia. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan uji Man Whitney U dengan program aplikasi SPSS. Baiklah, sebelumnya pernah kita bahas bagaimana menganalisis independent t-test dengan SPSS, dan pada video kali ini kita akan membahas alternatif lain, yaitu uji Man Whitney U. Nah, seperti apa sih uji Man Whitney U? Uji Man Whitney U adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok independen. Jadi, uji ini merupakan alternatif lain daripada independent sample t-test ketika data tidak berdistribusi normal, data berbentuk ordinal atau nominal, kemudian varians tidak homogen, kemudian jumlah sampelnya kecil. Nah, non-parametrik di sini yaitu ketika jumlah sampelnya kecil, yaitu jumlahnya kurang dari 50 untuk setiap kelompoknya. Kemudian data berbentuk ordinal atau nominal. Data ordinal itu adalah data yang berupa urutan atau peringkat di mana jaraknya tidak sama antar kategori. Kemudian untuk data nominal itu adalah data di mana untuk mengelompokkan atau memberi label saja. Nah, kemudian selanjutnya data tidak berdistribusi normal di mana p-value-nya kurang dari 0,05. Nah, untuk sampel kecil kurang dari 50 yang digunakan adalah uji Shapiro-Wilk. Kemudian selanjutnya data non-parametrik yaitu data di mana variansnya tidak homogen. Jadi ketika uji Levin menunjukkan p-value-nya kurang dari 0,05. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membandingkan tingkat kecanduan TikTok antara siswa perempuan dengan siswa laki-laki. Nah, variabel independennya adalah 40 siswa perempuan dan 40 siswa laki-laki. Kemudian sebagai variabel dependennya adalah tingkat kecanduan TikTok. Hipotesisnya, apakah ada perbedaan antara tingkat kecanduan TikTok antara siswa perempuan dengan siswa laki-laki? Nah, kita akan melihat data yang telah saya siapkan di sini di SPSS-nya. Ada 80 data yang diisi oleh siswa perempuan dan siswa laki-laki, di mana mereka mengisi tingkat kecanduan mereka terhadap aplikasi TikTok dengan menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5. Nah, supaya data ini bisa diolah, jadi variabel jenis kelamin saya ubah value-nya menjadi angka. Jadi untuk perempuan kita ubah value-nya menjadi 1, kemudian yang laki-laki kita ubah value-nya menjadi 2. Nah, di sini bisa dilihat di variable view, baik untuk values-nya 1 untuk perempuan dan 2 untuk laki-laki. Nah, kita kembali lagi ke slide. Di sini dikatakan non-parametrik jika jumlah sampel kecil. Jadi tadi setiap kelompoknya untuk yang perempuan jumlah siswa perempuannya 40, kemudian jumlah siswa laki-lakinya 40. Jadi jumlah sampelnya kurang dari 50. Dan untuk selanjutnya data berbentuk ordinal. Jadi tadi data kecanduannya itu menggunakan skala Likert. Skala Likert ini seperti kita ketahui merupakan data ordinal. Kemudian data tidak berdistribusi normal. Nah, bagaimana cara kita mengujinya? Di sini kita akan melihat dengan SPSS, kita olah dulu data ini dengan cara klik analyze kemudian pilih deskriptif statistik, kemudian kita pilih explore. Nah, di sini kita pindahkan dulu untuk kecanduan, kita pindah ke dependent list, kemudian untuk jenis kelamin kita pindahkan ke factor list. Nah, kemudian kita klik di plot. Di plot ini kita centang untuk histogram. Nah, untuk histogram, kemudian normality plot with test juga kita centang. Setelah itu baru kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita tunggu beberapa saat, kemudian akan muncul di sini beberapa tabel. Tabel pertama case processing summary, dia akan memperlihatkan berapa jumlah untuk siswa perempuan dan berapa jumlah siswa laki-laki. Kemudian
Juga untuk tabel yang kedua, ini tabel deskripsi untuk setiap kategori perempuan, rata-ratanya berapa, kemudian mediannya, variansnya, standar deviasi, minimum, maksimum, dan seterusnya. Di sini di bagian kategori laki-laki juga sama datanya, ya, muncul untuk rata-rata, median, varian, standar deviasi, dan sebagainya. Kemudian pada tabel selanjutnya ada test of normality. Ya, di sini tadi kan karena sampel kita itu kecil, jumlahnya kurang dari 50, jadi yang kita lihat yaitu di uji Shapiro-Wilk-nya. Dan yang kita lihat di sini adalah p-value-nya atau nilai signifikan. Nilai signifikan di sini menunjukkan bahwa untuk kategori perempuan nilainya 0,001. Begitu juga untuk yang laki-laki nilainya 0,001. Ini artinya apa? Jadi kalau seperti kita ketahui 0,001 itu lebih kecil dari 0,05. Artinya berarti p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Yang berarti data tidak berdistribusi normal. Nah, oke, jadi hasil ini bisa lebih jelasnya kita melihat dari histogram. Jadi data itu bisa dikatakan normal kalau histogramnya berbentuk lonceng. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa data ini lebih melenceng ke arah kiri, ya. Jadi sangat jelas bahwa data untuk jenis kelamin perempuan ini tidak terdistribusi dengan normal. Begitu juga untuk histogram untuk kategori laki-laki. Dia tidak terbentuk lonceng di sini dan juga malah datanya tenggelam di tengah, ya, dan datanya melenceng juga ke sebelah tinggi ke sebelah kanan dan juga tinggi ke sebelah kiri. Nah, jadi kemudian dari normal Q plotnya juga kita bisa lihat bahwa data tidak semua data tersebar, ya, di sekitar garis diagonal. Nah, ada yang menjauh dari garis diagonal. Begitu juga untuk kategori laki-laki di sini juga beberapa data ini tersebar jauh dari garis diagonal. Baik, jadi begitu caranya kita mengetahui apakah data itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, kemudian untuk yang kedua kita akan menguji apakah variansnya homogen atau tidak homogen. Nah, untuk menguji inilah kita menggunakan yang namanya uji Mann-Whitney-U. Bagaimana caranya? Kita kembali ke SPSS. Kita klik Analyze, kemudian pilih non-parametric test, ya, karena tadi kan memang data kita non-parametric, ya. Kita pilih ini, kemudian Legacy Dialogs, kemudian kita pilih yang two independent samples. Nah, di sini untuk kecanduan ini kita pindahkan ke test variable list. Jenis kelamin kita pindahkan ke grouping variables. Kita define group terlebih dahulu. Grup 1, ya, kita ketik 1. Grup 2 kita ketik 2. Kemudian continue. Nah, untuk test type-nya kita pilih kita centang Mann-Whitney-U. Nah, kalau di sini di aplikasi saya sudah otomatis tercentang. Nah, setelah dicentang kita klik OK. Nah, akan muncul di sini ada dua tabel. Tabel yang pertama adalah tabel Mann-Whitney test. Nah, di sini ranking, ya, muncul perankingan. Jadi untuk kategori perempuan jumlahnya 40, ranking rata-ratanya 47,65. Kemudian yang laki-laki ranking rata-ratanya 33,35. Nah, kemudian untuk tes statistiknya di sini Mann-Whitney-U, kita lihat nilai Z-nya adalah negatif 2,875. Kemudian sig to tail-nya adalah 0,004. Nah, apa artinya dari dua tabel ini? Apa maksud interpretasinya, ya? Kita lihat kesimpulannya bahwa dari hasil uji Mann-Whitney-U tadi diperoleh p-value-nya itu kan 0,004. Karena 0,004 itu lebih kecil dari 0,05, artinya terdapat perbedaan yang
signifikan antara tingkat kecanduan TikTok antara siswa perempuan dan laki-laki. Jadi kalau nilainya tadi p-value-nya kurang dari 0,05 itu variansnya tidak homogen. Nah, ini sesuai dengan data non parametrik. Kemudian tadi kita juga lihat nilai Z-nya sama dengan min 2,875. Ini menunjukkan bahwa arah dan kekuatan perbedaannya. Nah, antara min range-nya laki-laki dengan min range-nya perempuan. Jadi sebesar negatif 2,875. Kemudian hal ini ya, jadi nilai Z ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan tingkat kecanduan TikTok antara siswa perempuan dan siswa laki-laki. Nah, dengan demikian hipotesis tadi yang pertama itu diterima ya, hipotesis kita. Kemudian karena min rank perempuan itu 47,80 lebih besar dari min ranknya laki-laki yaitu 33,20, maka perempuan memiliki tingkat kecanduan lebih tinggi terhadap aplikasi TikTok. Nah, baik itu interpretasinya terhadap output uji Min Whitney U yang telah kita lakukan tadi. Nah, saya pikir sekian saja pembahasan kita kali ini. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Semoga bermanfaat dan salam sehat untuk kita semua.